Pemirsa, saya Medina kembali menjumpai Anda tentunya lewat Translator, program infotainment yang paling hangat, orisinil dan terpercaya, Hotshot. Bukan Hotshot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana pemirsa, tetap saksikan Hotshot selama 1 jam ke depan, sebab Hotshot selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. Sembab berkalang air mata sedih, inilah yang tak henti menggelayuti wajah pedangdut Inul Daratista pekan ini. Ya, sejak salah satu cabang bisnis karaoke-nya di Manado, Sulawesi Utara diguncang musibah kebakaran dan menewaskan 12 nyawa dengan korban luka yang berjumlah mengejutkan hingga 71 korban luka. Pada tanggal 25 Oktober lalu, hari-hari Inul yang sempat menutup diri seolah digoret nestapa. Puncaknya, pekan ini Inul pun mencurahkan rasa empatinya kepada para korban dan keluarga yang berduka dengan berkunjung secara langsung ke Manado. Kedatangan Inul seorang diri itu pun menjulangkan pemandangan yang menusuk batin karena tak cukup hanya dengan berjabat tangan. Inul bahkan memeluk satu persatu keluarga korban yang meninggal dengan wajah sembab menahan air mata. Sesekali Inul pun terlihat mengusap air mata menciptakan atmosfer sedih seperti ini. Saya pribadi menyatakan berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada seluruh korban kejadian dari kebakaran Inul Vista Family KTV yang ada di Manado. Jadi, tujuan saya datang ke sini di Manado ini adalah sangat berempati sekali kepada kejadian yang terjadi di Inul Vista kali ini. Karena dalam sejarah ya pada korban. Karena dalam sejarah Inul Vista saya bangun 10 tahun ini benar-benar berusaha sebaik dan semaksimal mungkin untuk kepada masyarakat itu semuanya bagus. Tunggu. Iya, nanti kita akan merukut anaknya. Ini anaknya. Oh, yang meninggal bapak. Iya, bapak. Suaminya. Ini anak ini. Ini anaknya ini. Iya. Keposenya ada gambar. Ini anaknya ya. Kunjungan belasungkawa Inul ke Manado pun kian mendulang miris dan tangis ketika Inul melanjutkan perjalanannya ke rumah sakit tempat para korban selamat kebakaran dirawat. Pasalnya di sana, kedatangan Inul disambut isak tangis keluarga yang syok mengenali jajaran keluarga mereka yang tergolek menjadi bagian dari korban meninggal. Ketika mengunjungi para korban selamat, Inul pun langsung memeluk setiap korban dengan pelukan erat yang berujung tangis seperti ini. Plastik, jangan usah. Tutup ya, begini. Masuk tutup aja, Pak. Ya, udah. Mana kecil nggak tahu dah? Satu tim, Pak. Bukan ada pesan Pak Joko, Pak. Bicara. Biar bapak ini kami tinggal. Saya bersyukur sekali respon mereka luar biasa. Mereka membuka pintu hati, membuka tangan dengan terbuka untuk kehadiran saya juga manajemen saya. Terima kasih buat seluruh para korban
korban yang sudah membuka hati dan pintunya buat saya. Terima kasih. Bagus, jadi ibaratnya ini ya sebuah sentuhan lah, mungkin Inul juga merasa bertanggung jawab kan, itu usaha milik dia dan tindakan beliau ya sangat luar biasa dengan menyambangi keluarga mereka, keluarga korban. Kalau ini sih aku ngelihatnya tanggung jawab dari Mbak Inulnya aja. Ini rasa tanggung jawab dia untuk keluarga-keluarga korban, rasa empatinya dia terhadap keluarga korban gitu. Makanya dia juga kan mengunjungi semua tempat korban dan juga menyantuni juga gitu. Jadinya ya memang ini salah satu bentuk tanggung jawab dari Mbak Inul gitu. Ya, sebagai CEO bisnis karaoke yang telah menjamur di lebih dari 10 kota di Indonesia, namun baru kali ini Inul Daratista terlihat terguncang bahkan memeluk satu persatu belasan korban kebakaran lengkap dengan keluarga korban meninggal untuk menyatakan rasa empatinya. Masih tergurat jelas di benak publik betapa musibah maut itu pecah dan menyedot mata perhatian publik dengan miris. Pasalnya musibah kebakaran tersebut bisa menelan korban tewas dengan puluhan korban luka, diduga akibat minimnya tabung alat pemadam kebakaran darurat dan fasilitas tangga darurat yang memprihatinkan. Sehingga membuat hari Minggu tanggal 25 Oktober lalu menjadi hari penuh getir yang menyentak publik, termasuk pula jajaran selebriti teman Inul dengan tragedi yang mencekam berikut ini. Lantai 2 cuma sampai di DP depan ruangan. Jadi di depan ruangan itu asap so pekat sekali. Jadi tidak bisa masuk, dengan orang-orang dari pemadam saja tidak bisa masuk. Tidak ada alternatif. Katanya ada, cuma itu pintu garasi. Katanya ada dari mana? Dari karyawan yang bilang. Ada karyawan yang pada waktu dia bilang ada pintu alternatif. Itu garasinya kok, dong dia bilang kok. Tapi itu orang coba-coba membuka, keras. Kita bisa bilang mungkin ini sebuah musibah ya gitu untuk Mbak Inul dan juga korban-korban di musibah ini. Ya semoga semua orang yang terkena musibah ini kuat untuk menjalani dan melewati ini semua, karena saya yakin kalau udah berkaitan sama hidup seseorang itu semua udah takdir kayak gitu. Cuman caranya aja yang harus berbeda. Mengejutkan, bisa jadi itulah yang merambati setiap pikiran manusia yang menyaksikan kebakaran tempat bisnis karaoke Inul di Manado yang miris menelan korban dalam jumlah tak sedikit. Saipul Jamil yang menjadi rekan Inul pun turut menjadi saksi betapa Inul mendadak membatalkan sederet jadwal manggungnya untuk menenangkan diri dan mengunjungi para korban di Manado. Sungguh sebuah pengorbanan tak sedikit mengingat honor Inul yang konon mahal setiap kali tampil. Menjadi pemilik bisnis karaoke pertama yang menuai musibah maut akibat kebakaran, mungkinkah Inul merasa bersalah bahkan tertekan? Ya, saya ikut prihatin dengan kondisi yang ada. Siapa sih yang kepengen ada musibah? Nggak ada yang kepengen semua. Jadi ini adalah tanggung jawab kita semua dan ini adalah cobaan kita semuanya. Mudah-mudahan saya bisa melewati, Inul Vista juga bisa melewati semuanya dengan baik, dan kondisi daripada korban semuanya bisa lekas sembuh. Dan apa dan bagaimana kelanjutan masalah teknis dan lain sebagainya itu nanti bisa kita perbincangkan dengan tim manajemen saya. Semuanya sudah menjadi tanggung jawab mereka. Kebetulan kan waktu kejadian itu kan pas aku sama Inul satu acara ya di Surabaya hari Sabtu. Nah malamnya aku nonton berita tengah malam gitu. Jadi terus beliau kan langsung nggak ada semangat juga. Beliau nggak ada semangat untuk syuting loh. Dan beliau meng-cancel syutingnya itu luar biasa banget. Saking merasa memilikinya, beliau nggak mau
nggak mau tampil, saking merasa beliau juga khawatir terhadap kejadian di sana gitu. Langsung hari itu harusnya kan beliau ada besoknya ya, benar-benar beliau cancel. Sampai semalam pun Indonesia Dangdut Award beliau tuh cancel, so beliau ada perform. Jadi benar-benar beliau tuh benar-benar merasa kehilangan. Iya, aku juga sebetulnya sih agak turut prihatin karena akhir-akhir ini sebetulnya bukan akhir-akhir ini aja sih. Kayaknya tuh masalahnya Mbak Inul tuh nggak kelar-kelar gitu. Ntar udah kelar satu, ada lagi apa lagi. Udah kelar lagi satu, ada lagi. Cobaannya bertubi-tubi banget gitu ya. Mungkin ini salah satu cara Allah juga untuk supaya Mbak Inul lebih dekat sama Allah. Ini sih kalau menurut aku salah satu cara disayang sama Allah gitu. Karena kan dengan biasanya manusia itu kalau dikasih cobaan, musibah pasti lebih sering ingatkan gitu. Jadi kalau aku sih supportnya buat Mbak Inul, ya tenang aja. Yang punya masalah sama solusinya kan Allah juga. Ya, tak putus dihunjam cobaan yang bertubi-tubi. Itulah yang menimpa Inul Daratista. Belum rampung menghadapi tuntutan hukum karena bisnis karaoke-nya dituding melanggar royalti, kini lagi-lagi Inul kembali digunjang masalah akibat insiden kebakaran salah satu cabang bisnis karaoke-nya di Manado menuai maut dan puluhan korban luka. Cobaan yang datang beruntun ini bahkan konon sempat membuat frustasi sehingga membuat para sahabatnya seperti pedangdut Iis Dahlia bahu-membahu turun tangan menghibur agar Inul tidak tertekan dan diguncang sedih. Karena sejatinya masalah terkadang datang sebagai wujud sayang Sang Khalik menguji keimanan hambanya untuk menjadi lebih baik. Jadi sabar buat Mbak Inul, insya Allah Mbak Inul bisa lebih baik lagi dan lebih hebat lagi. Buat keluarga yang ditinggalkan, para korban, mudah-mudahan diberikan ketabahan, kesabaran, dan saya turut berduka cita atas semua kejadian yang menimpa saudara-saudara Muslim di Indonesia. Saya juga turut berbelasungkawa untuk semua korban yang termasuk terutama korban jiwa ya, karena kan ini juga bukan keinginan kita. Mudah-mudahan tidak saling menyalahkan, tapi lebih baik dicari saja penyebabnya apa, itu aja gitu. Sama kalau buat Mbak Inul sih yang penting tenang, sabar, ikhlas. Kabar bahagia rupanya tengah mewarnai hari-hari artis Nina Zatulini yang kabarnya semakin mendekati pelaminan. Setelah sempat merahasiakan desain gaun pengantinnya, kemarin Nina akhirnya menguak gaun pengantin yang akan dikenakan dan melakukan fitting baju. Nah, seperti apakah indahnya baju pengantin pilihan Nina? Akan menikah dengan seorang pengusaha kaya. Benarkah baju pengantin Nina bertabun mewah dengan harga fantastis? Simak berita lengkapnya sesaat lagi.